이병, 안준호. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan The Glen Koi. Pada video kali ini, aku akan menceritakan sebuah alur cerita drama Korea yang berjudul DP atau singkatan dari Deserter Pursuit. Nah, langsung aja ke alur ceritanya. Let's go! Nah, drama ini tuh berkisah tentang seorang yang bernama Ah Junho. Dimulai dari sehari sebelum dia mengikuti wamil atau wajib militer. Singkatnya, si Ah Junho ini bekerja sebagai pengantar pizza dan sehari sebelum dia berangkat wamil, dia tuh dipecat sama bosnya karena ada kesalahpahaman dengan customernya, dituduh kalau belum memberikan kembalian. Padahal dia udah ngembaliin kembaliannya. Dan parahnya lagi, si bosnya An Junho ini tuh nggak pernah membayar gajinya si Ah Junho. Makanya si Ah Junho ini membawa kabur motor milik bosnya itu sebagai ganti gajinya. Dan keesok harinya, tibalah di mana Ah Junho berangkat untuk wamil dan mengikuti serangkaian upacara yang ada di sana. Di tahap awal, Ah Junho dan satu kelompoknya itu diberi latihan dasar kemiliteran sebelum penempatan tentara sesuai dengan keahliannya. Melewati banyak latihan dan hukuman yang telah dilalui, akhirnya pun hari penempatan tentara sesuai keahliannya tiba dan Ah Junho terpilih sebagai polisi militer. Nah, ternyata si Ah Junho ini di polisi militer satu kelompok dengan orang yang bernama Wang Jangso yang merupakan seniornya. Dan Wang Jangso ini tuh terkenal suka menghukum juniornya dan bersifat kasar gitu. Suatu hari karena ada barang milik senior yang hilang, jadi Wang Jangso ini tuh menyuruh juniornya yang satu kamar dengannya itu berkumpul untuk mencari tahu siapa yang ngambil barang milik seniornya itu. Dan dia mulai mengecek barang-barang milik juniornya itu. Dan saat bagian si Ah Junho, Wang Jangso ini tuh melihat ada tumpukan surat dan ternyata surat itu tuh dari Ibu Ah Junho. Nah, guys, yang bikin keselnya lagi itu salah satu dari surat Ibu Ah Junho itu dibaca oleh Wang Jangso. Dan setelah membaca suratnya, itu seperti Wang Jangso itu kayak menghina Ah Junho gitu loh. Dan Ah Junho pun kayak berkata, sudah gitulah, hentikan gitulah. Dan karena sifat Wang Jangso ini tuh pemarah, dia malah menyuruh salah satu juniornya untuk mengambil senjata, guys. Dan sebelum itu terjadi, ada seorang yang bernama Park Bom-gu, ya itu angkatannya ya bisa dibilang di atasnya gitu ya. Itu datang dan memarahi satu kelompok itu, satu kamar itu. Dan Pak Bomgu ini tuh menyuruh satu camp itu untuk membersihkan rumput di halaman atau membersihkan selimut gitu. Dan setelah itu Pak Bomgu ini tuh bicara dengan Junho dan bertanya, kenapa tidak mengikuti wawancara? Dan akhirnya pun Ah Junho ini mengikuti wawancara dari ajakan Pak Bonggu ini. Saat mengikuti wawancara, tiba-tiba Pak Bonggu ini tuh ada acara mendesak gitu. Dan dia harus datang ke ruangan kapten polisi militernya untuk mengurusi tentang promosinya itu. Dan Ah Junho pun disuruh menunggu dalam posisi berdiri di ruangan Pak Bomgu. Ternyata Pak Bomgu itu keluar dari siang sampai malam dan Ah Junho itu menunggu dengan posisi berdiri sama di tempatnya yang tadi. Dan sebelum Pak Bomgu ini datang, ada seorang yang bernama Pak Sung Wo, seorang anggota DP. Dia ingin menemui Pak Bonggu dan berbincang-bincang dengan si Ah Junho ini. Dan setelah si Pak Sung Woo ini pergi, si Ah Junho ini melihat foto dari meja Pak Bonggu dari sebuah kasus yang dikerjakan oleh Pak Bonggu ini, guys. Jadi fotonya tuh berisi tentang tentara yang melarikan diri dari camp militer itu. Setelah si Pak Bonggu ini kembali ke ruangannya, si Ah Junho ini memberikan idenya tentang kasus yang dikerjakan oleh Pak Bonggu ini. Tapi malah disuruh keluar sama Pak Bonggu ini, guys. Nah, mungkin nih si Pak Bonggu ini berpikir tentang argumennya si Ah Junho tadi. Dan akhirnya, keesokan harinya, Pak Bonggu ini menemui si Ah Junho dan mengajaknya sebagai anggota DP. Tim DP itu kerjanya untuk mencari anggota tentara
yang melarikan diri dari camp itu guys. Nah, karena si Ajunho ini tuh nggak suka sama Wang Jangso, jadinya dia mau bergabung dengan anggota tim DP. Dan ketika si Ajunho ini bergabung dengan tim DP, dia langsung diberi tugas oleh Pak Bomgu bersama dengan si Pak Songwoo tadi untuk mencari tentara yang melarikan diri yang bernama Shin Woo-suk di area Gangnam. Setelah sampai Gangnam, si Ajunho ini ingin langsung mencari Shin Woo-suk ini, tetapi si Pak Sun-woo ingin mengajaknya makan dulu. Dan setelah makan, si Sung-woo ini malah mengajak si Ajunho untuk berpesta dengan teman-temannya di tempat karaokean. Dan karena si Ajunho ini juniornya Park Sung-woo, jadi dia tidak bisa menolak ajakan dari Park Sung-woo ini. Dan setelah beberapa saat di tempat karaokean, mungkin si Ajunho ini merasa muak dengan Sun-woo ya, jadinya dia keluar untuk merokok. Dan ada seorang pria yang mendekatinya dan meminjam pematik apinya si Ajunho. Dan Ajunho ini malah memberikannya cuma-cuma karena dia masih mempunyai pematik yang lain. Dan setelah dari tempat karaoke, si Ajunho ini pergi ke warnet atau warung internet yang ada di sana. Dan dia sempat tertidur, guys. Jadi dia tuh ditelepon oleh Pak Bomgu dan bertanya tentang keberadaan Ajunho itu gimana. Dan ternyata si Pak Bomgu itu tahu kalau si Ajunho dan Pak Sungwoo tadi nggak mencari si Shin Woo-suk itu dan malah pergi ke karaokean dan minum minuman keras. Dan akhirnya si Ajunho ini dimarahi oleh Pak Bomgu. Dan Pak Bomgu ini tuh marah karena orang yang dicarinya yang bernama Shin Woo-suk itu telah meninggal karena bunuh diri. Shin Woo-suk ini bunuh diri dengan cara membakar arang guys di kamar motelnya. Dan yang lebih mengejutkan, ternyata laki-laki yang ditemuin oleh Ajunho ini yang di depan tempat karaokean tadi, ternyata itu tuh Shin Woo-suk guys. Jadi pematik api yang diberikan oleh si Ajunho ini dibuat Shin Woo-suk untuk bunuh diri guys. Dan alasan Shin Woo-suk ini memilih melarikan diri dari camp atau pelatihan dan malah bunuh diri karena dia tuh nggak kuat dengan kekerasan yang ada di latihan kemiliteran itu guys. Dan si Pak Bomgu ini tuh kecewa banget sama si Ajunho dan Pak Sungwoo karena dia telah gagal menjalankan tugasnya. Dan parahnya lagi si Pak Bomgu ini tuh tahu kalau pematik yang sebagai barang bukti itu milik Ajunho guys. Jadi dia sangat kecewa lalu meninggalkan si Ajunho dan Park Sung-woo itu. Dan karena si Park Sung-woo ini mengikuti wajib militer hanya formalitas saja, jadi dia kayak cuek banget gitu loh dengan kejadian ini, kayak nggak peduli gitu. Nah, berbeda dengan Ajunho yang merasa dia yang membunuh Shin Woo-suk karena memberikan pematik api itu. Ajunho pun merasa shock dan menjadi diam. Dan karena si Junho ini kesal sama si Sungwoo tadi, dia akhirnya melayangkan tinjuan ke wajah si Pak Sungwoo itu. Dan Ajunho menghajar si Sungwoo sampai wajahnya babak belur dan dilerai oleh si Pak Bunggungnya tadi itu. Dan itulah akhir dari drama DP episode 1 guys. Terima kasih guys telah menonton alur cerita dari The Clan Koi. Minta bantuannya untuk like, share, comment, and subscribe ya. Jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.